Innallaha wa malaikatahu yusholluna 'alan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wa bihi nasta'inu ala umuri dunya waddin. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa ala alihi sayyidina Muhammad. Puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah, pada kesempatan kali ini anak-anak bisa menyaksikan kembali video pembelajaran di mana pada pertemuan kali ini kita masuk di kelas 7. Sebelum Bapak menyampaikan materi pembahasan kita, terlebih dahulu Bapak ingatkan kepada kalian semua untuk tetap menjaga protokol kesehatan dalam mewaspadai perkembangan penularan virus corona dengan cara tetap memakai masker, menjaga jarak, dan jaga pola kehidupan yang sehat dengan cara memakan makanan yang bergizi, rajin berolahraga, dan istirahat yang cukup. Baiklah anak-anak yang Bapak banggakan, pada pertemuan kali ini kita masih membahas di bab yang sama dengan judul hidup lebih nyaman dengan kebersihan. Tadinya kita membahas masih tentang bab taharah. Pada pertemuan yang lalu kita telah membahas tentang beberapa penyebab seseorang memiliki hadas kecil maupun hadas besar. Bapak harapkan kalian masih ingat di video pembelajaran yang lalu tentang pembahasan tersebut. Pada bab ini yang akan kita lanjutkan adalah berkenaan dengan najis. Nah ya, tentang najis ini ada beberapa pembagian najis. Pertama Bapak sebutkan yaitu najis mukhafafah atau najis ringan. Yang kedua najis mutawasitah atau najis sedang. Yang ketiga najis mukhalazah atau najis berat. Nah, akan Bapak jelaskan kepada kalian berkenaan dengan hal-hal tersebut. Pertama, najis mukhafafah. Najis mukhafafah ini disebut juga dengan najis ringan karena cara membersihkannya tidak terlalu berat. Apa contoh najis ini? Yaitu najis air kencing anak bayi laki-laki yang belum makan apa-apa dan belum mencapai umur 2 tahun lebih, masih dalam batas 2 tahun. Jadi air kencing anak ini dalam kategori najis ringan. Bagaimana cara membersihkannya? Yaitu dengan cara cukup memercikan air saja ke tempat yang terkena najis tersebut. Nah, itulah bentuk dari najis ringan. Berikutnya najis yang kedua, najis mutawasitah. Najis mutawasitah ini ditinjau dari sifat kebendaan najis tersebut dibedakan menjadi 2. Yang pertama najis hukmiyah. Bagian dari najis mutawasitah ini disebut dengan najis hukmiyah karena najis tersebut secara hukum masih dinyatakan ada keberadaannya walaupun zat dari najis tersebut sudah tidak nyata lagi. Apa contohnya? Contohnya yaitu air kencing yang telah mengering, kemudian bekas kotoran hewan yang telah hilang atau bangkai, namun pada dasarnya kita sudah mengetahui bahwa najis tersebut keberadaannya ada, namun sudah tidak nyata.
Yang kedua, pembagian dari najis mutawasitah yaitu najis ainiyah. Najis ainiyah ini artinya najis yang nyata keberadaannya, baik dari bentuk najis, ya, baunya, kemudian rasanya. Jadi masih terlihat nyata, bangkai hewan misalnya juga. Nah, cara mensucikannya, kalau najis hukmiyah tadi dengan cara menyiram tempat yang diyakini adanya najis tadi dengan air. Kalau najis ainiyah disirami juga dengan air yang mengalir sambil digosok-gosok tempat yang terkena najis tadi sampai hilang bau dan sifat dari najis tersebut. Nah, anak-anak, berikutnya kita masuk ke najis mukhalazah. Najis mukhalazah ini artinya najis berat. Kenapa disebut dengan najis berat? Karena najis ini berasal dari kotoran, ya, dari jilatan anjing ataupun babi. Nah, cara mensucikan najis ini yaitu dengan cara menyirami atau menggosok dengan tanah 1 kali, kemudian dibilas dengan air biasa sebanyak 6 kali, maka terhitung 7 kali dalam penyiraman pembersihan najis mukhalazah ini. Misalnya baskom yang terkena jilatan anjing, ya, maka airnya kita buang, kemudian baskom itu kita bersihkan dengan air tanah atau dengan tanah digosok 1 kali, berikutnya disiram dengan air bersih sebanyak 6 kali. Nah, itulah yang berkenaan dengan beberapa bentuk pembagian najis yang perlu anak-anak pahami. Sekarang kita masuk dalam hal alat dalam bersuci. Dalam alat bersuci kita kenal ada beberapa bentuk. Yang tidak asing lagi kita kenal air. Ya, selain daripada air ada juga daun, bisa diganti dengan tisu, batu, ya, itu termasuk alat-alat dalam bersuci. Sekarang Bapak akan membahas tentang pembagian dari air. Jenis air ini ditinjau dari bentuk air tersebut ada 4. Yang pertama namanya air mutlak. Nah, air mutlak ini adalah air yang suci lagi mensucikan, dan air inilah yang dipergunakan untuk bersuci, yaitu air hujan, air embun, air sumur, air laut. Berikutnya yang kedua ada namanya air mustakmal. Air mustakmal ini adalah air yang suci lagi mensucikan, namun tidak sah digunakan dalam bersuci. Seperti apa? Itu air kopi, air teh, air susu, dan sebagainya. Artinya air ini sudah tercampur dengan zat yang lain atau sudah berubah bentuk dari air tersebut. Nah, meskipun pada dasarnya air ini suci, bersih, tapi ketika untuk bersuci tidak bisa dipergunakan. Berikutnya ada lagi air musamma. Air musamma ini adalah air yang suci lagi mensucikan, namun makruh kita gunakan untuk bersuci. Sebab air ini adalah air yang kita ambil yang tidak tercampur dengan sesuatu apapun, namun dia sudah terkena oleh sinar matahari, maka makruh dipergunakan. Sebab cahaya matahari itu masuk pada air, ya, akan memiliki pengaruh yang tidak baik untuk kesehatan kulit kita. Kali sebelah hukumnya makruh. Berikutnya ada lagi air mutanajis. Air mutanajis ini adalah air yang tidak bisa dipergunakan baik untuk dikonsumsi
maupun untuk bersuci. Sebab air ini adalah air yang sudah tercampur oleh seperti masuknya bangkai ya di dalam suatu tempat yang airnya mengandung najis, maka air ini harus kita buang, jangan kita pakai untuk bersuci. Baiklah anak-anak sekalian, demikianlah untuk materi yang Bapak sampaikan pada kesempatan kali ini. Mudah-mudahan kalian diberikan keberkahan, kefahaman untuk menerima apa yang Bapak sampaikan. Mohon maaf jika ada kesalahan. Sampai jumpa di pertemuan video pembelajaran selanjutnya. Akhir kata, usikum binafsikum bitaqwallah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.